bagi Anda yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu, tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfarlah. Beristighfar. Terlebih yang kemarin sempat kencang sekali teriak-teriak tes DNA, tes DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, sahabat Ngawafa official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan daripada segala penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Ngawafa official, melihat terkait munculnya atau perdebatan isu batalnya nasab Sahadah Ba'alwi, yang mana hingga saat ini belum juga kunjung terselesaikan. Perdebatan terkait nasab Sahadah Ba'alwi malah memunculkan ketegangan dan polemik di tengah-tengah umat yang mendukung Kiai Imad menyerang para habaib, yang mendukung para habaib menyerang Kiai Imad beserta para pendukungnya. Jelas dalam hal ini tidak ada kejelasan atas munculnya polemik nasab ini, dan tidak ada manfaatnya sama sekali atas munculnya isu batalnya polemik nasab Sahadah Ba'alwi ini. Umat di bawah malah makin menyerang satu sama lain. Semenjak kemunculannya Kiai Imad yang membawa atau membahas terkait batalnya nasab Sahadah Ba'alwi, seakan-akan Kiai Imad ini mengajarkan untuk memusuhi sesama umat muslim, membenci sesama umat muslim. Jadi, dalam hal ini tidak ada kebermanfaatannya sama sekali. Terlepas daripada itu, banyak tanggapan-tanggapan dari para ulama, para kiai, tak terkecuali para habaib yang menanggapi dan merespon terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya. Karena berbagai narasi fitnahan dan framingan terhadap para habaib terus mereka lontarkan, baik yang secara terang-terangan dengan berkedok kajian ilmiah oleh Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya, Abbas Buntat, Puan Pleret, lalu Muharrar Khudhari. Lalu ada juga yang melancarkan aksinya di media sosial, menampakkan fitnahan-fitnahan dan keburukan-keburukan para habaib. Padahal telah kita ketahui bahwasannya hal-hal tersebut tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Apalagi ini sesama umat muslim, yang mana seharusnya sesama umat muslim ini saling menghormati, saling menyayangi. Tetapi semenjak kemunculannya Kiai Imaduddin yang membahas terkait nasab, umat malah saling menyerang, umat malah saling memfitnah, umat malah saling mencaci maki, bahkan hampir terjadi bentrokan fisik sesama umat muslim. Ini diakibatkan karena kemunculan daripada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut. Dalam hal ini, muncullah tanggapan dari para ulama, para kiai. Salah satu di antaranya, ini ada ulama yang memberikan nasihat kepada kita semua terkait kemunculannya Kiai Imaduddin yang membahas terkait nasab Sahadah Ba'alwi. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwasanya kita harus berhati-hati ketika kita menafikan atau tidak mempercayai nasabnya para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut secara tidak disadari kita telah melakukan dosa dan kita telah menyakiti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak terlebih dahulu nasihat terkait kemunculannya isu polemik batalnya nasab Sahadah Ba'alwi ini. Anda yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu, tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beristighfarlah, beristighfar. Terlebih yang kemarin sempat kencang sekali teriak-teriak tes DNA, tes DNA. Anda tidak hanya ada kepada para habaib, namun juga kepada datuknya Nabi Muhammad SAW secara
langsung Anda menginginkan makomnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW dibongkar, karena akan diambil sampelnya untuk tes DNA. Kita ini hanya diperintahkan untuk mencintai dan menghormati. Sudah, itu saja. Tidak wajib dipatuhi. Ya, betul. Terlebih kalau kita yakin bahwa beliau tidak alim, sudah. Tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi, sudah. Hanya cukup jangan dicaci, jangan dibenci, jangan dimaki, sudah. Ya. Apalagi ketika kalau ada habaib yang kemudian kalimatnya kotor, yang yang menyimpang, kemudian terputus nasabnya, ya enggak, ya tetap habib. Tidak kemudian kita ingkar, itu kayak gini, kemudian bukan habibnya, tidak. Tetap tersambung nasabnya oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi prinsip adalah satu, lebih baik salah mencintai daripada salah mengingkari. Kalau kelak di akhirat ternyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para habaib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak ada ruginya bagi kita. Bahwa kita mencintai sesama manusia, sesama muslim, tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang ada di Indonesia, habib yang ada di Indonesia, ternyata asli, apa yang terjadi? Bukankah ada malu? Bukankah ada zong? Bukankah ada terkena prank? Silahkan cari di kitab-kitab, silahkan googling apa konsekuensinya ketika kita membenci, mengingkari darah daging, mengingkari zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ya, demikianlah nasihat daripada beliau yang mana terkait kemunculannya isu batalnya polemik nasab yang dimunculkan oleh Kiai Maduddin serta para pendukungnya yang masih hingga saat ini mereka terus memfitnah para habaib. Beliau menasihati kita semua terkait kemunculannya nasab, batalnya nasab Syadab Alwi. Kita jangan sampai ikut-ikutan mempercayai atas provokasi dan fitnahan dari para kelompok membatal nasab Syadab Alwi. Jikalau ada salah satu habib yang berperilaku tidak sejalan atau bersimpangan dengan umat muslim yang ada di Indonesia ini, jelas hal tersebut tidak berpengaruh terhadap nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pun mengatakan lebih baik kita salah dalam mencintai ketimbang kita salah dalam menghakimi, karena sejatinya jikalau memang nasabnya para habaib ini tersambung kepada baginda Nabi, malulah kita nanti di akhirat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau memang betulnya nasabnya para habaib ini tidak tersambung kepada baginda Nabi, untuk diri kita pun tidak ada salahnya saling menghormati, saling mencintai sesama umat muslim, karena hal tersebut amatlah dianjurkan dalam ajaran Islam. Maka dalam hal ini, dalam munculnya polemik isu batalnya nasab Syadab Alwi ini, marilah kita berlaku bijak menyikapi atas munculnya isu batalnya polemik nasab ini. Kita jangan sampai terprovokasi oleh narasi-narasi receh yang dilontarkan oleh para buzzer-buzzer pendukung sekte Ahmadiyah Al-Kaburi yang terus memfitnah dan memprovokasi umat dengan menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada konten kali ini dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.